Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabillahi nasta'in wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a asmahu ila yaumiddin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita diperkenankan oleh Allah untuk bergabung di majelis ilmu, yakni di dalam metodologi memahami hadis-hadis Rasulullah SAW. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini berkesempatan untuk melanjutkan kajian kita, yaitu dalam kitab At-Turuq As-Shahihah fi Fahmi Sunnah An-Nabawiyah. Pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang masalah takwil, tentang pentingnya takwil di dalam hadis. Ada kalanya hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu tidak secara lafzi, secara matan, harus dipahami secara tekstual. Ada kalanya hadis-hadis yang beredar itu harus dipahami secara takwil atau dimaknai secara mengikat di balik apa yang ada di lafaz. Seperti itu. Karena kalau nanti tidak dipahami secara takwil, ada kalanya berpotensi untuk fatal atau salah pemahaman. Seperti halnya contoh-contoh pada mana-mana sebelumnya tentang firman atau sabda Rasulullah itu, "Falam ta'alni," aku pernah sakit. Nah, kata ini hadis qudsi, "Maritu falam ta'alni," aku dulu sakit tetapi engkau tidak menjengukku. Jadi kata-kata seperti ini mengindikasikan bahwa lafaz yang tidak layak untuk disandarkan atau dinisbatkan oleh Allah. Kata-kata sakit, masa Allah sakit? Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sedikit pun dari makhluk-makhluk ini sifat-sifatnya yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tidak layak untuk dipahami secara lafaz, harus ditakwil. Marid di sini seperti itu. Kemudian contohnya lagi, innallaha la yanzilu ila sama'i dunya thulutsal lailina. Allah turun ke langit dunia seperti malam. Apakah dalam hadis itu harus dipahami secara lafaz? Secara lafaznya seperti itu. Turunnya bil kayf, maksudnya turunnya itu seperti turunnya manusia, dan intiqal menilangkan ilan makan, pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Apakah seperti itu? Tidak, ternyata. Kalau kita paham secara takwil, kalau kita memaksakan diri untuk memahami seperti itu, tentu berakibat fatal, salah pemahaman. Oleh karenanya, ketika suatu nas Al-Quran maupun hadis itu ketika dipahami secara bertentangan atau ta'arud adillah, bertentangan antara hadis yang ini dengan hadis yang satunya, maka hadis itu harus ditakwil, perlu ditakwil, atau dicari mana yang mutlak, mana yang muqayyad. Nah, seperti itu. Mana yang mujmal, mana yang muqayyad, seperti itu. Itu adalah pembahasan pada pertemuan sebelumnya. Adapun kajian kita pada malam hari ini, kita akan lanjut pada bab al-illah fil hadis, tentang illat di dalam hadis. Ini illat ini ada banyak macamnya. Kalau di dalam hadis ada di dalam ulumul hadis, illat di dalam ulumul hadis, illat yang berpotensi untuk terhadap hadis itu dhaif. Itu illat di dalam ulumul hadis, beda illat di dalam hadis. Nah, kemudian illat di dalam apa lagi? Al-illah wal ma'lul di dalam akidah juga ada. Al-illah wal ma'lul di dalam kajian teologi ada tentang illat. Adapun kajian kita pada malam hari ini tentang illat fil hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa aladana bi asrarihi amin ya rabbal alamin. Qad yakunu al-hadis an-nabawi amran min al-awamir aw nahyan min an-nawahi aw ma fi ma'nahuma
Terkadang hadis-hadis Rasulullah itu redaksinya berbentuk perintah atau larangan dari berbagai bentuk macam-macam larangan. Wal amru awin nahyu qad tudkaru fihi 'illati aw la tudkar. Terkadang di dalam larangan maupun perintah itu di sana disebutkan illat atau tidak disebutkan. Wa idza dhukirat al-'illatu fil hadis fa hiya al-'illatul mansusah. Ketika suatu illat itu disebutkan di dalam suatu hadis, maka itu dikatakan al-'illah mansusah. Illat mansusah maksudnya illat yang di dalam matan dari hadis itu disebutkan mansusah, ada nasnya. Wa idza lam tudkar fihi al-'illatu fa hiya al-'illah al-mustanbatah. Ketika suatu hadis di dalam hadis itu tidak disebutkan illatnya, alasannya, maka di sana dikatakan al-'illah al-mustanbatah, illat yang diistinbatkan. Ini adalah hasil produksi produk dari para fuqaha. Kalau sudah illat al-mustanbatah. Jadi kajian kita pada malam hari ini bukan masalah illat di dalam ulumul hadis, tetapi di dalam illat masalah hadis. Seperti yang saya sudah sampaikan, kalau illat itu illat di dalam ulumul hadis, illat yang membuat hadis itu dhaif. Dan yang membuat hadis itu dhaif. Dan ini kajian termasuk kajian di dalam hadis yang sangat sulit untuk menentukan illat itu. Kecuali bagi para ahli hadis yang sudah berkompeten, misalkan seperti Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud dan Nasai dan sebagainya. Beliau itu sudah ahli sunnah. Mereka itu sudah ahli bidangnya. Jadi mudah untuk mendeteksi sebuah illat. Wa inna al-murad biha huna hiya al-illah fi ulum al-fiqh. Jadi yang dimaksudkan illat di sini ialah illat di dalam ilmu fikih, usul fikih. Ada illat di dalam ulumul hadis, ada illat di dalam hadis. Jadi yang dimaksudkan di dalam kitab ini adalah illat di dalam fikih, usul fikih yang dimaksudkan. Illat itu saya katakan itu adalah alasan. Illat ada alasan. Adanya suatu hukum karena ada illatnya yang menunjukkan terhadap status sesuatu itu dikatakan ada. Kalau saya katakan kenapa saya ada di Baitul Quran pada bulan ini, illatnya karena yang pertama KKN, itu illatnya. Kemudian juga lagi bisa dikatakan kenapa santri itu disebut santri, karena dia mondok dan menuntut ilmu. Itu illat yang tidak bisa lepas. Kalau misalkan orang menuntut ilmu tapi tidak di pondok, itu bukan santri. Itu sudah sejarah Allah seperti itu. Wal illah kama qala jumhur usuliyyin hiya al-wasf al-zahir al-muthbit al-mu'arraf lil hukmi aw ma yalzamu min wujudihi al-wujud wa min 'adamihi al-'adam. Jadi illat menurut kalangan usuliyyin, usul fiqh ini ya, adalah suatu sifat yang ada, sifat yang ada di dalam suatu teks maupun nanti secara zahir. Al-wasf al-zahir, illat yang ada di dalam suatu teks atau nas, al-mu'arraf bil hukmi, yang menunjukkan, mengenalkan terhadap teks itu bahwa di sana ada hukum. Ini menurut usul fiqh, kalangan usulnya. Awalnya bisa mewujudnya al-wujud, atau sesuatu yang mewajibkan keberadaannya itu wujud, ya bagaimana maksudnya? Kalau ada illatnya pasti hukumnya ada, seperti itu. Ini mayalzam wujuduhu al-wujud atau min adamihi al-adam. Atau kalau misalnya tidak ada illatnya, maka hukumnya tidak ada. Ini tarif menurut kalangan usulnya. Mu'arrafah ba'd al-usuliyyin annaha al-wasf alladhi yajma' bain al-asl wal far'. Ini juga ada ta'rif definisi lain di kalangan usul bahwa illat itu adalah sifat. Ini sifat lebih memudahkan. Al-wasf alladhi yajma'
bainal asli wal fara', sifat yang mengumpulkan antara asal dan fara'. Nah, maksudnya bagaimana? Sifat yang mengumpulkan antara asal dan fara'. Ada sifat hukum dikatakan ada karena ada illatnya. Illat di sana dikatakan sifat. Nah, sifatnya bermacam-macam. Misalkan apa? Makan harta yatim itu diharamkan karena boleh memakannya. Ini adalah illatnya. Ini adalah yang perlu akwal yata'amuna. Ya perlu fi butuni haram. Ini ancamannya terhadap dosa-dosa. Jadi illatnya karena yang boleh memakan. Kalau misalkan enggak makan, tapi dia itu malah menghabiskan hartanya. Bisa ini ada perbedaan. Illat usulnya dia itu memakan, alasannya awalnya. Nah, ini usul. Beda dengan fara'nya nanti. Kalau ada contoh-contoh yang lain menunjukkan indikasi yang mengarah pada sana, itu adalah fara'nya. Nanti diperjelas lagi contoh terhadap kasus-kasus di dalam penentuan suatu hukum yang lainnya. Ya. Wal 'illatu yahtaju ilaiha fi 'amaliyatil qiyas. Jadi illat itu membutuhkan kerja proses suatu qiyas. Karena illat al-masdar jami' bainal asli wal fara'. Karena illat itu adalah satu sifat yang mengumpulkan antara asal dan fara'. Nah, ini kedapatannya qiyas, kedapatannya ulama usul. Maksudnya ja'al asli ila al-fara' tusawi fil 'illah. Menjadikan yang asal terhadap yang cabang atau contoh yang lainnya itu sama di dalam illatnya. Wa nahnu na'rifu wujud al-hukmi bi wujud al-'illah. Dan kita mengetahui terhadap keberadaan suatu hukum itu karena di sana ada illatnya. Wa 'adamul hukmi bi 'adamil 'illah, dan tiadanya suatu hukum karena tidak adanya illat. Kama dzakarna anna al-'illata imma mansusatan wa imma mustanbatan. Sebagaimana kita telah mengetahui bahwa suatu hukum itu tidak bisa dikatakan itu adalah hukum haram atau halal atau wajib kalau tidak ada illatnya. Nah, sebagaimana kita telah ketahui bahwa illat itu ada karenanya mansusoh dan mustanbatoh. Mansusoh maksudnya ada di dalam teksnya, atau mustanbatoh diistinbatkan, tidak ada di dalam teks, akan tetapi di sana ada peran para fuqaha untuk apa? Memiliki alasan, membuat alasan bahwa di sana itu ada illatnya. Jadi tidak wahid. Fal-'illatul mansusatun hiya ma athbata bin-nassi ay ma nassa asy-syari' 'alaiha. Jadi illat yang mansusah itu memang sudah ada illatnya, yaitu nas yang telah terdapat di dalam sebuah teks, baik teks hadis maupun Al-Quran. Nasson sorehan. Jadi kalau mansusah nasson sorehan, nas yang sudah jelas. Wal 'illat al-mustanbatah yana tuthbatu bil istihadil mustahil. Jadi illat yang istilah itu adalah illat yang ditetapkan oleh para mustahil, kesungguhannya para mustahil. Kemudian kita telah ketahui bahwa di dalam suatu matan hadis maupun Al-Quran, kita telah ketahui bahwa keberadaan suatu hukum itu tidak bisa ulama mengatakan itu haram ataupun halal, bahkan mubah kalau itu tidak ada illatnya. Nah, dipertegas lagi. Kalau misalkan di dalam hadis ada nas atau redaksi yang jelas itu diharamkan, perintah diharamkan, maka itu adalah nas mansusoh yang diperjelas oleh hadis. Kemudian ketika suatu matan atau redaksi hadis maupun kitab Al-Quran itu tidak jelas keberadaannya, itu maksudnya
tidak ada perintah keharaman atau kehalalan itu, berarti di sana ada illat yang mustanbathah, yang mana ada peran para mujtahid untuk mengambil, memperoleh suatu hukum. Hada wa fima yali amthilatun li ba'dil ahadits allati dzukirat fiha illah. Di sini ada beberapa contoh hadisnya yang disebutkan illatnya. Kita sudah memasuki tahap contoh. Al-illatul mansusah, misalkan al-iskar fil khamr. Ini tentang apa? Pemabukan di dalam khamr, benda-benda yang memabukkan. Fil khamr, yang memabukkan di dalam khamr. Hadis kullu syarabin askar fa haram. Ini adalah nas hadis yang di sini dijelaskan bahwa ada nas yang sharih yang menjelaskan bahwa apa? Sesuatu minuman yang memabukkan itu adalah haram. Ini jelasnya. Kullu syarabin askar fa haram. Segala bentuk minuman. Nah, ini bentuk minuman tanpa terkecuali umum, mencakup semua minuman. Askar yang melakukan fardu haram, ini adalah haram. Nah. Kemudian hadis yang kedua, kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haram. Setiap sesuatu yang memabukkan itu adalah khamr, dan setiap sesuatu yang memabukkan adalah haram. Ini sangat ada istilahnya saling berkaitan antara hadis satu dan kedua. Kemudian contoh yang satunya, kullu muskirin haramun wa ma askara minhu al-farqu fa minhu al-kaffi minhu haramun. Setiap benda yang memabukkan itu adalah haram. Nah, dan sedikit ya, segenggam tangan pun dari perkara yang memabukkan itu adalah haram. Nah, ini adalah contoh-contoh dari hadis yang mansusah illatuhu. Illat keberadaan hukum itu sudah jelas. Jadi misalkan orang belajar karena itu enggak nyampe pada ilmu mustahil, mereka tanpa tahu karena di sana ada illat mansusah. Ada alasan yang kuat. Jadi tidak, kesimpulannya ketika membaca hadis seperti ini, setiap benda minuman yang memabukkan itu adalah haram, sedikit maupun banyaknya itu adalah haram. Illatnya karena memabukkan. Jadi apa? Istilahnya zahir, kita enggak peduli bentuk zahirnya seperti apa. Karena terkadang sekarang itu orang karena enggak mau dikatakan haram, itu bukan homer, tapi tetap diminum. Karena bukan homer, tidak memabukkan kan? Ya tetap diminum. Sabu-sabu dan lain macamnya sekarang ini. Mereka katakan tidak haram. Ternyata jadi bukan di sana. Kita enggak membicarakan tentang itu, enggak peduli homer, enggak peduli satu-satu apa, semuanya yang memabukkan sedikit maupun banyaknya itu adalah haram. Nah, kesimpulannya seperti itu. Illatnya. Kenapa demikian? Ya enggak usah menanyakan lagi. Karena sudah masuk pada ranah istilahnya maqasid syariah. Ada di sana tujuan-tujuan umum syariat itu dibentuk untuk menjaga di antaranya hifdzul aqli, menjaga akal agar tidak terjerumus dalam kemusnahan. Itu adalah nas yang mansusah. Sudah hukum insyaallah, karena contohnya mudah. Nassat hadhihi al-ahadits bi anna kulla mushkirin mani'an aw jamidan nai'an aw madbukhan bin asiril ina aw min ghairihi haraman. Nah, ini dipertegas bahwa kita memang tidak perlu peduli bentuknya seperti apa. Bahwa hadis yang tadi itu segala sesuatu yang memabukkan, bentuknya seperti apapun, yang penting itu illatnya. Kita lihat illatnya, itu memabukkan, baik itu cair maupun padat, ataupun itu dimasak, ataupun itu diperas. Misalkan seperti itu dari buah-buahan, inap, dari anggur misalkan dan semacamnya, itu haram. Nah, itu haram. Wala khilaf baina ulama fi dzalika. Jadi tidak ada
istilahnya ikhtilaf lagi kalau sesuatu yang memabukkan itu bahwa itu haram. Hati-hati ini karena banyak pada sekarang ini produk-produk itu gak ketahuan itu terkadang berbentuk manisan, berbentuk apa di toko-toko yang sekarang itu memabukkan. Setelah ini banyak riset sebenarnya tentang hal ini. Minum sabu-sabu yang berbentuk manisan itu tidak diketahui, tapi orang-orang tertentu yang mengetahui. Nah itu juga termasuk di dalamnya perkara yang diharamkan. Lianna al-'illah fi tahrim mansusatun. Jadi tadi tidak ada ikhtilaf lagi di kalangan ulama tentang keharaman semua perkara yang memabukkan, baik itu sedikit maupun banyaknya. Kalau itu sudah memabukkan, itu diharamkan. Nah ini ijma ya. Ini kalau sudah seperti ini ijma. Kalau sudah seperti ini ijma. Ijma kesepakatan ulama akan hukum sesuatu, baik itu di kalangan sahabat maupun tabi'in. Karena para ulama min hadhihi al-ahadits anna kull syarabin la yuskiru laysa haraman li'adami 'illati al-iskar. Jadi juga mafhum khilafahnya, maksudnya mafhum khilafahnya. Kalau semua perkara yang memabukkan itu haram, itu sudah jelas haram. Jadi kalau tidak ada unsur yang memabukkan di sana, jelas tidak diharamkan. Ini mafhum khilafahnya, mafhum mukhalafahnya. Seperti itu. Mafhumnya. Kemudian contoh hadis yang kedua tentang ibramus salatil zuhri. Ibratus salatil zuhri, tentang menunda. Ibrad itu sebenarnya meringankan, menunda salat zuhur. Di sini benar gak Rasulullah itu pernah menyuruh sahabat menunda salat zuhur? Apa kiranya ayat di sana? Kemudian Imam Al-Bukhari di Sahihi an Abi Dzar al-Ghifari radhiyallahu anhu qala kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin fa'arada al-mu'adhdhin an yu'adhdhina lil-zuhur. Ini hadis riwayat Abi Dzar al-Ghifari mengatakan, dulu kami pernah bersama Rasulullah di dalam suatu perjalanan. Lalu seorang muazzin, itu ada muazzinnya, ingin azan karena sudah salat zuhur sudah memasuki. Faqala Nabi abid, lalu Rasulullah memerintahkan abid, tunggu dulu, istilahnya apa? Tunda dulu. Teman iradul muadzin ayat, kemudian seorang muazzin tadi mau azan, karena sudah memasuki salat zuhur. Faqala lahu abid, kedua kalinya Rasulullah tunda abid, hatta ra'ayna fayatalun, sampai kami melihat fayatalun itu dillah, maksudnya fay itu ada undangan, bayang-bayangan yang ada. Fayatalun itu bukan pasir ya. Nah ini adalah kayaknya ini sebuah majas tentang apa? Waktu zuhur, waktu zawal itu biar agak melewat terlebih dahulu. Biar waktu zawal biar lewat dulu seperti itu. Faqala Nabi inna syiddatal harri min fadhi jahannam. Sesungguhnya panasnya matahari itu min fadhi jahannam, dari mulutnya neraka, maksudnya dari rongga neraka. Fa inna ishtadda al-hurru fa'budu bis-shalah. Jika nanti panas, fa'budu bis-shalah, maka tunda dulu panasnya. Ini juga termasuk dari nas al-mansuso ya. Ada al-illah al-mansuso, suatu alasan hukum yang di dalam matan itu disebutkan alasan seperti tadi, kullu muskirin haram. Ini juga menunda sholat itu pada dasarnya menyegerakan sholat bertentangan. Melakukan sholat pada awal waktunya itu adalah dianjurkan, malah ini ada perintah untuk ditunda. Apa kiranya indahnya kalau Rasulullah memerintahkan seperti itu? Nah, di sini ternyata indahnya karena sangat panas, kondisi perjalanan yang sangat panas. Nasr Nabi sallallahu alaihi wasallam
anna illata al-ibrad bi salati adh-dhuhri shiddatul hurri. Ini sudah paham ya. Fafahimna minhu anna al-amra bi ibrad salati adh-dhuhri mu'allaqun bi wujudi shiddatil har. Jadi kita telah pahami dari hadis tadi bahwa perintah untuk menunda salat zuhur itu karena adanya mu'allaq, dikaitkan dengan panas yang menyengat saat itu, sehingga Rasulullah memerintahkan untuk menunda sampai 3 kali itu maksudnya, tapi ditunda. Wa idza lam tujad shiddatul hurri fa ibradu salatil zuhri laisa ma'mura. Jadi kalau tidak ada panas yang menyengat, kenyataannya nanti prakteknya jadi tidak diperintahkan, bahkan itu disunahkan untuk menyegerakan salat pada waktu salat. Kemudian contoh ini ikhtilaf yang sering terjadi ya sampai sekarang. Contoh mukhalafatul musyrikin, tentang perintah untuk membedai orang-orang musyrik. Bagaimana itu? Membedai, perintah untuk membedai orang-orang musyrik. Di sini konteksnya nanti tentang jenggot ya, perintah untuk mencukur kumis dan memelihara jenggot. Coba kita baca terlebih dahulu nasnya. Ini langsung saja dari hadis dari Umar radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala khaliful musyrikina. Ini Rasulullah pernah menyuruh orang-orang saat itu, sahabat, khaliful musyrikin, coba bedai itu orang-orang musyrik. Apa kiranya Rasulullah kok menyuruh seperti ini? Ahdu syawarib wa awfil lihiyah. Coba cukur kumis-kumis itu, cukur kumis-kumis. Keberadaan kumis saat itu kan lumayan panjang, sehingga Rasulullah memerintahkan untuk cukur kumis-kumis itu. Wa awfil lihiyah, dan dapatkan jenggot. Apa kiranya Rasulullah meminta seperti itu? Nasrullah dan hadis anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara al-mu'minina bi mukhalafati al-musyrikin wa dhalika bi infa'i syawarihi wa tarkil lihi bitakaffurin. Li'anna al-jumlah athaniyah fa syawarihi wa awfa'aniyah. Jadi nas ini Rasulullah menyuruh orang-orang mukmin saat itu untuk membedai mereka dengan orang-orang musyrik, untuk mencukur kumis-kumis dan menegakkan jenggot, kita kafurin agar dia lebat. Ini pendapat ulama yang ada seperti ini, agar lebat saja, tidak seperti itu. Kemudian wa idza sahha al-qawlu, kalau misalkan benar perkara seperti itu, bila anna mukhalafatul musyrikin illatun. Jadi kalau misalkan cuma illatnya itu biar beda aja dengan orang musyrik itu illat, fahadha illatun mansusah. Jadi illatnya adalah mansusah. Jadi konteksnya karena saat itu orang-orang musyrik lagi panjang-panjang jenggotnya, juga kumisnya dan jenggotnya, juga pada sahabat saat itu dalam konteks peperangan, sedang bersegera untuk mengadakan peperangan, sehingga Rasulullah menyuruh sahabat agar membiarkan jenggotnya dan mencukur kumisnya. Ini konteksnya ya, karena ada nanti hadis lain yang mengatakan itu qasus syawaribah wa awfil lihiyah, potong itu kumis-kumis dan panjangkan jenggot seperti itu. Wa idza kana al-amru kadhalika fal-mafhum annahu laysa hunaka khilafun fi anna al-ma'mura fi hadha al-hadis mukhalafatan musyrikin. Kalau misalkan perintahnya yang wajib itu memang seperti itu, untuk mukhalafatul musyrikin, membedai orang-orang musyrik, maka yang diperintahkan itu ya seperti itu. Tidak mungkin Rasulullah menyuruh para sahabat tanpa alasan, tanpa ilat, karena konteksnya pada saat mau mengadakan peperangan untuk membedai antara kaum mukminin dan kaum musyrikin orang Yahudi, itu tidak ada yang kecuali dengan ini memelihara jenggot dan memotong kumis.
وذهب الآخرون إن المأمور هنا إخفاء الشوارب وترك اللحم فهذا هو الواجب على المسلمين. Sebagian yang lain mengatakan, ulama lain mengatakan bahwa yang wajib di sini perintahnya adalah ihfa'u syawarib wa tarakul lihiyah, dan meninggalkan jenggot. Fahada huwa wajib 'ala muslimin, ini yang wajib bagi kaum muslimin. Wa man qassa syaribahu fa huwa 'asin lillah. Ini mana banyak ya ulama mengatakan seperti ini. Barang siapa yang memotong kumisnya, maka dia itu termasuk 'asin lillah. Karena ini ada riwayat lain. Wa huwa al-akharu al-akharu bi riwayat Imam Ahmad bin Hanbal fi musnadih qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ulama ini mengambil dalil dari riwayat Imam Ahmad di dalam musnadnya mengatakan qasus syawaribah wa afu al-lihiyah. Potonglah kumis-kumis itu dan mendapatkan jenggot. Ini hadis sahih dikatakan oleh Imam As-Suyuti. Ini dari mu'alif yang mengomentari. Lam yakun an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan fi hadhihi riwayah mukhalafatul musyrikin, bahwa riwayat tadi itu bukan perintah agar membedai orang musyrik. Fa akhadha ba'd ulama anna al-wajib huna qasdu syawarib wa 'afu al-lihiyah. Jadi yang wajib di sini adalah memotong kumis itu, tidak ada kaitannya dengan ya, tidak ada kaitannya dengan membedai orang-orang musyrik. Ya ada dikriminal di hadis, karena tidak disebutkan di hadis. Qasus syawarib wa aflihiyah, potonglah kumis-kumis itu dan pelihara jenggot. Jadi perintah untuk apa? Membedai orang-orang musyrik itu tidak ada. Qasus syawarib wa aflihiyah ini tidak ada. Maksudnya ilatnya ya tidak ada. Wa hadhihi at-tariqah fi ma'anil hadis hiya tariqah al-ardiyah. Nah, tariqah metodologi pemahaman seperti ini di dalam memahami hadis itu ialah at-tariqah al-ardiyah, ialah pemahaman yang tekstual, al-ardiyah. Ibtidaiha ala mantuqil hadis, karena didasari berdasarkan terhadap mantuqnya hadis. Jadi ardiyah dapat wadah masuk ada riwayat. Jadi berdasarkan itu aja kalau tekstualis perintah untuk memotong jenggot tidak ada kau dan memanjangkan, perintah untuk memotong kumis dan memanjangkan jenggot itu tidak ada satu kautannya dengan membedai orang-orang musyrik, karena hadisnya tidak seperti itu. Nah, ini kaum tekstualis yang mengatakan sedemikian. Wajibtu anna hataini riwayataini min daril mujmal wal mubayyan. Dan tampak kelihatannya bahwa dua riwayat ini termasuk dari bab mujmal dan mubayyan. Mujmal itu suatu hadis atau nas yang mempunyai makna ganda, itu mujmal. Jadi kadang mengatakan makna seperti ini, tapi maknanya belum tentu mempunyai makna yang dua. Sedangkan mubayyan itu sudah jelas. Yang dikatakan mujmal mubayyan siapa di sini? Ahaduhuma mujmalun wal akhar mubayyanun, yajib hamlul mujmal 'ala mubayyan. Jadi wajib salah satu hadis tadi Rasulullah memerintahkan agar membedai orang-orang musyrik, agar aku syawari agar memotong kumis-kumis dan memanjangkan jenggot-jenggot. Kemudian riwayat yang tadi juga potonglah kumis-kumis dan pelihara jenggot. Jadi tidak ada adatnya. Hadis yang kedua tidak ada adatnya. Hadis yang pertama ada adat membedai orang-orang musyrik. Ini di dalam bab mujmal dan mubayyan. Yang pertama mujmal, yang kedua mubayyan. Seperti itu. Qasus syawahid itu mujmal dan mukhalafatul musyrikin itu mubayyan, mempunyai makna ganda mujmal. Dan kedua mubayyan.
fayaqulu al-hadisul mujmal mubayyanan bi fathil ya. Jadi hadis yang tadi itu qasus syawarib itu termasuk mujmal terhadap illat hadis. Seperti itu. Jadi kalau dikaitkan dengan konteks hadis teman-teman sekarang itu mungkin tidak ada kaitannya ya tentang perintah untuk membedakan orang musyrik dengan memotong bumi sebagaimana juga, karena nasnya itu untuk mukhalafatul musyrikin. Jadi tidak ada kaitannya. Kalau misalkan mau membedakan jenggot silakan saja, tapi jangan katakan biar membedai dengan orang musyrik, karena orang Yahudi banyak sekali yang berjenggot berkumis. Alhamdulillah, pada malam hari ini mungkin kita cukupkan tentang kajian di dalam illat hadis. Jemaah sekalian, dan semoga menjadi ilmu yang barokah bermanfaat terutama bagi kami pribadi. Hadanallahu wa iyyakum wallahu muwaffiq ila ma yuhibbu ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.